Hai Gilgal, apa kabar semuanya? Wah, antusias banget ya. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Nah, kali ini saya menyampaikan pengumuman yang pertama. Ibadah online kita masih terus kita adakan. Dan saya mengajak Bapak Ibu semuanya, bahkan anak muda tetap antusias mengikuti ibadah online ini. Ibadah hari Minggu setiap jam 8 pagi di channel YouTube Gilgal Manado. Dan ibadah kids bagi anak-anak bahkan adik-adik yang luar biasa, saya mendorong tetap antusias untuk ngikutin ibadah online kita di setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mendorong putra-putrinya bisa aktif dan terus antusias mengikuti ibadah kids service-nya. Bagi anak muda, JNJ dan Youth, saya juga terus mendorong, bahkan mengajak semuanya bisa mengikuti ibadah online kita setiap hari Rabu mulai jam 7 malam. Kelas Grow 101 kita sudah selesai dan akan dilanjutkan di membership class. Saya mengajak semuanya bisa mengikuti jemaat Tuhan yang belum pernah mengikuti kelas ini, bisa semuanya mendaftarkan diri di nomor yang ada di layar. Bagi pasangan muda-mudi yang sudah punya pasangan dan mau menikah, saya mengajak, bahkan menganjurkan, ini penting untuk mengikuti kelas ini, namanya kelas pranikah. Penting untuk kita diajarkan, bahkan diajarin bagaimana kemandirian di dalam keluarga, membangun sebuah pernikahan yang diberkati Tuhan. Nah, ikutilah kelas pranikah ini dan segera mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar. Dan saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu, bahkan mengajak untuk semuanya kita bisa terlibat memperhatikan saudara-saudara kita yang terdampak dari krisis COVID-19. Banyak mereka yang perlu dibantu. Dan bagi Bapak Ibu yang mau menyalurkan bantuan, bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Dan berikutnya request prayer kita terus adakan. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan bisa menyampaikan pokok-pokok doanya di tim doa kita. Dan kita tidak melayani konseling khusus untuk doa saja. Jadi bisa menyampaikan pokok doanya di nomor yang ada di layar. Dan saya juga menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu semua yang baru bergabung di Gilgal Manado, bahkan mengikuti ibadah online kita. Saya ucapkan selamat datang, dan Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita semua keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang mau tertanam dan mengikuti family cell kita, bisa mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar. Selama ibadah online, Bapak Ibu masih bisa tetap memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan yang lain, bisa menyampaikannya di rekening yang ada, dan kalau butuh bantuan bisa telepon, menghubungi nomor yang ada di layar. Demikian pengumuman hari ini, saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Mari semua bangkit berdiri dan siapkan hati kita semua mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Sambil bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu semuanya. Forgotten, I am not forgotten, I am
To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Semuanya, keagunganmu, kedahsyatanmu, sepanjang dari indahnya dunia, kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, padamu sungguh tiada tandanya, kami nyatakan Yesus mulia. Hey! Mulia namamu. Lagi sekali. Mulia namamu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing and all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will sing and all will sing, how great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat kami bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Sorak-sorak buat Tuhan. To God be the glory. So this is our offering, so you Lord, biar Tuhan yang menyempurnakan segalanya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kebesaran-Mu tiada batas, kejayaanmu tiada batas, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu.
tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Keajaiban-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. One more time we singing kuasa-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Dan saat ini kita mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan kami masih bisa beribadah baik secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa bersama dengan keluarga kami yang terkasih. Berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami krisis dampak dari pandemi COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa ini terjadi, ada maksud Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan, kemampuan. Bahkan bagi bangsa kami, pemimpin kami, Kau terus berikan mereka hikmat,
yang datangnya dari Tuhan, supaya mereka bisa memutuskan sesuatu yang terbaik, bisa memberikan kebijakan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih, kami juga terus berdoa bagi tim medis yang ada. Kami terus berdoa buat mereka orang-orang yang membantu bergerak di garda terdepan untuk mengatasi pasien-pasien yang ada Tuhan. Engkau tolong mereka, perlindungan Tuhan, tutup bungkus mereka supaya mereka tidak terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi setiap anak-anak kami, bahkan saudara-saudara kami, adik-adik kami yang masih harus belajar lewat online. Kami juga terus berdoa buat mereka, berikan mereka kemampuan, berikan mereka antusias supaya mereka tetap bisa mengikuti ibadah online dengan baik, bisa mengikuti belajar secara online dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Apapun yang sedang kau alami, sakit, penyakit yang ada, yang sedang kau alami, kami minta di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, Tuhan akan sembuhkan. Dan kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini lagi ngalamin hal-hal yang tidak baik karena krisis COVID-19 ini Tuhan, dampak dari pandemi ini. Kami juga minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka, berikan mereka kemampuan, semangat yang baru. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan terus ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami yang kami naikkan di depan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa kami, dan Tuhan adalah sumber jawaban dari setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa walaupun lewat ibadah online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah untuk saudara dan saya. Mari kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di hari yang indah ini kami mau belajar lagi, mendengar isi hatimu lewat kebenaran firman Allah. Dan kami percaya kuasa firman Allah tetap kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Urapi hambamu, urapi kami semua, bahkan setiap jemaatmu yang mengikuti ibadah online juga diurapi oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi bagian dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, tema khotbah saya adalah mujizat tetap ada. Kenapa saya memberi tema mujizat tetap ada? Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang yang berpikir bahwa mujizat itu sudah tidak ada lagi. Oh, mungkin itu hanya 2000 tahun yang lalu. Atau mungkin saudara justru di tengah-tengah krisis seperti ini, saudara mulai lupa bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Mujizat Tuhan tetap ada bagi saudara dan saya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus Tuhan tidak pernah berubah, mujizatnya pun tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Amin, saudaraku, mari kita akan belajar bagaimana saudara dan saya bisa mengalami mujizat. Bahwa mujizat itu tetap ada, bisa dinikmati, bisa dialami oleh saudara dan saya di tengah-tengah krisis. Biasanya orang yang merindukan mujizat Tuhan karena dia dalam keadaan krisis. Karena dalam keadaan yang terjepit mungkin dalam keadaan yang tidak baik. Saudara membutuhkan mujizat. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, mujizat tetap ada bagi saudara dan saya. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, Tuhan Yesus mujizatnya tidak pernah berubah. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13, Yesus tetap sama. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus tetap sama, mujizatnya juga tetap sama. Tidak pernah berubah. Mujizatnya tetap ada untuk saudara dan saya. Nah, kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Perempuan ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, saudaraku yang kekasih, tapi perempuan Kanaan. Perempuan Yunani. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perempuan ini hanya mendengar tentang Yesus. Tetapi walaupun dia mendengar tentang Yesus yang kuasanya luar biasa, mujizatnya tidak pernah berubah, dan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, maka perempuan ini mencari Yesus, saudaraku. Mencari Yesus. Ada 4 hal yang kita akan belajar dari perempuan Kanaan ini, sehingga perempuan Kanaan ini mengalami mujizat, saudaraku. Ini penting sekali supaya kita belajar mengerti bahwa mujizat tetap ada untuk saudara dan saya. Nah, kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Yang pertama, perempuan Kanaan ini datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus, sumber mujizat. Saya ulangi, yang pertama adalah perempuan ini datang kepada Yesus yang adalah sumber mujizat. Ini yang pertama. Saudaraku, jadi perempuan ini datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus yang adalah sumber mujizat. Dia tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia tahu, dia mendengar bahwa Yesus melakukan mujizat. Maka dia datang untuk mencari Tuhan Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini ada banyak orang di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah, justru alamatnya salah. Mencari hal-hal yang tidak berkenan, mencari jalan keluar dengan cara-cara yang tidak baik. Tetapi perempuan Kanaan ini, dia datang mencari Yesus yang adalah sumber mujizat. Ini yang penting, yang pertama, kenapa perempuan ini mengalami mujizat? Karena dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sumber mujizat yang kuasanya tidak pernah berubah. Saudaraku, ini penting bagi kita di tengah-tengah krisis seperti ini. Mari engkau datang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar kita mencari Tuhan di tengah-tengah krisis seperti ini, ada hal-hal yang motivasi yang salah. Saudaraku, suatu saat Tuhan Yesus berjalan di daerah Danau Galilea, dan orang berbondong-bondong mencari Yesus. Lalu pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Mereka datang bukan mencari dia yang adalah sumber mujizat, tapi dia datang untuk mencari roti. Karena pada waktu itu, sebelum kejadian itu, Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat. Memberi makan 5.000 orang, laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Maka pada waktu itu orang datang mencari Yesus. Motivasinya salah, yaitu mencari roti. Saudaraku, ini penting sekali. Apakah saudara di tengah-tengah krisis seperti ini sungguh-sungguh mencari Tuhan yang adalah sumber? Yang adalah sumber mujizat. Dan itu dilakukan oleh perempuan ini, saudaraku. Perempuan Kanaan ini. Dia hanya mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, bahwa Yesus kuasanya tidak pernah berubah, lalu dia bertekad untuk mencari Tuhan. Dan saya percaya, ini adalah alamat yang tepat yang dicari oleh perempuan ini, sehingga dia boleh mengalami mujizat. Jadi yang pertama, perempuan ini datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus adalah sumber mujizat. Hal yang kedua, perempuan ini tidak putus asa, tidak patah semangat, walaupun ada penolakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perempuan ini pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus dengan berteriak-teriak, Tuhan kasihanilah aku. Maka apa yang terjadi, saudaraku?
Tuhan tidak menjawab. Alkitab berkata di ayat yang ke-23, ya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, ada penolakan, Yesus sendiri tidak menjawab, dan murid-murid Tuhan Yesus menolak, seolah-olah mengusir, suruh dia pergi, karena dia berteriak-teriak mengganggu gitu ya saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Perempuan ini tidak putus asa, tidak hilang semangatnya untuk terus datang kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber mujizat itu. Dia tetap, bahkan di dalam ayat berikutnya, dia tetap menyembah. Perempuan itu tetap mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudaraku yang kekasih, ini semangat yang luar biasa. Ada banyak orang di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah, dia membutuhkan mujizat, tapi gampang putus asa. Hilang semangat karena ada masalah dan tekanan yang begitu berat, dan ada banyak orang putus asa dan hilang pengharapan. Tetapi saudaraku yang kekasih, perempuan Kanaan ini walaupun ditolak, Yesus tidak menjawab pada waktu itu. Sama sekali Tuhan Yesus tidak menjawab. Yang kedua, murid-muridnya menolak, suruh berhenti. Karena dia berteriak-teriak, mengganggu. Nah, tapi perempuan ini tetap datang untuk menyembah Tuhan. Datang mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kita seringkali menghadapi masalah, problem. Perempuan ini menghadapi masalah, anaknya kerasukan setan dan hampir mati. Dan biasanya di tengah-tengah masalah seperti ini muncul keputusasaan. Kita tidak lagi semangat, kita tidak lagi punya pengharapan. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami mujizat dalam hidupnya. Tapi perempuan Kanaan ini, saudaraku, dengan jelas dia tidak putus asa. Dia tidak hilang pengharapan. Tapi bahkan justru dia lebih mendekat dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu situasi saudara apakah sama dengan perempuan Kanaan ini. Saudara mungkin sudah menghadapi krisis. Masalah yang begitu besar. Soal pekerjaan, soal ekonomi, soal segala sesuatu yang sedang digoncangkan hari ini. Apakah saudara hilang semangat? Putus asa, hilang pengharapan. Saudara, kita belajar dari perempuan Kanaan ini, sekalipun ada penolakan, sekalipun dia sedang menghadapi krisis. Dia menghadapi krisis, tapi dia juga mengalami penolakan. Dari murid-murid Tuhan Yesus, bahkan berteriak suruh diam. Saudaraku yang kekasih, saya percaya kalau perempuan ini putus asa, hilang pengharapan, dia mundur. Dia akan berhenti untuk mencari Tuhan. Dan perempuan ini tidak akan mengalami mujizat. Ini penting sekali saudaraku yang kekasih. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Mari kita jangan putus asa, hilang pengharapan. Jangan sampai saudara patah semangat. Karena Alkitab berkata, waktu saudara dan saya putus asa, hilang pengharapan, kecillah kekuatan kita. Tapi perempuan Kanaan ini tidak patah semangat. Sekalipun ada penolakan, dia mengalami krisis, terus ada penolakan-penolakan dari orang-orang yang di sekitarnya. Mungkin saudara mengalami penolakan dari orang-orang sekitar, tidak ada yang bisa nolong saudara. Murid-murid Tuhan Yesus pun menolak waktu itu, saudaraku. Kalau saya gambarkan sekarang murid-murid Tuhan Yesus mungkin hamba-hamba Tuhan, aduh sudah kami tidak bisa menolong, dan mungkin saudara. Tapi apakah saudara putus asa, hilang pengharapan? Ingat baik-baik, perempuan Kanaan ini tidak putus asa. Dia tidak hilang pengharapan, tapi justru semakin dia datang untuk menyembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Amsal pasal yang ke-24, mari kita lihat dalam kebenaran firman Allah. Amsal pasal yang ke-24, di ayat yang pasal yang ke-24, ayat yang ke-10, pasal 24, ayat yang ke-10 berkata begini saudaraku, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi waktu saudara dan saya putus asa, hilang pengharapan, tawar hati, itu kecil kekuatan kita. Maka kita mudah menyerah. Maka kita berkata, ya sudahlah. Ya, menyerah dengan pasrah beda.
saudaraku. Kita menyerah dan kita putus asa. Mana-mana Jo, masa bodoh gitu ya, saudaraku. Tapi perempuan Kanaan ini tidak. Dia tetap bersemangat, bahkan berseru menyembah Tuhan, saudaraku. Di dalam Amsal pasal yang ke-18, kita lihat Amsal pasal yang ke-18. Di ayat yang ke-14, pasal yang ke-18, ayat yang ke-14 berkata begini. Ya, Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Saudara, ini langkah kedua yang dilakukan perempuan Kanaan sehingga dia mengalami mujizat. Dia tidak putus asa. Dia tidak patah semangat, tapi dia terus mencari Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan. Ini penting sekali, saudaraku. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, jangan tawar hati. Jangan patah semangat. Tapi mari engkau berkata, dalam Tuhan aku kuat. Bersama Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Amin, saudaraku. Langkah yang ketiga. Langkah yang tiga yang dilakukan oleh perempuan ini adalah merespon dengan benar. Ya, merespon dengan benar pada waktu dia direndahkan. Merespon dengan benar pada waktu dia direndahkan. Yaitu responnya apa? Kerendahan hati justru. Merespon dengan benar pada saat dia direndahkan. Saudaraku yang kekasih, perempuan itu direndahkan begitu rendah. Dianggap seperti anjing, saudaraku. Kalau saudara dan saya dianggap seperti anjing, saudara pasti marah-marah. Pasti saudara akan punya reaksi yang salah. Kita akan berontak. Saya ingat ada seorang yang bercerita kepada saya, dia membalikan meja makan, meja di rumah makan, karena cuma terlambat penyajian makanan. Begitu makanan disajikan oleh pelayan, dia membalikan meja makanan itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia marah-marah, dia maki-maki pelayan itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang di sekitar itu syok. Karena tahu bahwa orang itu katanya percaya kepada Tuhan Yesus, aktivis di gereja. Tapi orang-orang berkata, kok kelakuannya seperti itu? Saudaraku, itu belum direndahkan, hanya makanan yang terlambat. Tapi saudara lihat, perempuan ini punya reaksi yang begitu luar biasa, yang membuat mujizat Allah terjadi. Coba kita lihat di ayat yang ke-26, 27, ya, di dalam pembacaan awal, Matius tadi, saudaraku, di pasal yang Matius 15, di ayat yang ke-26. Dia berkata begini, saudaraku, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oh, haleluya. Perempuan ini dianggap seperti anjing, saudaraku. Tidak patut katanya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perhatikan respon dari perempuan Kanaan ini. Dia punya respon yang benar, yaitu punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh, haleluya. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, mari kita belajar merespon yang benar seperti perempuan Kanaan pada waktu direndahkan. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa mengalami mujizat? Seolah-olah mujizat itu tidak ada lagi. Seolah-olah mujizat tidak berlaku lagi, saudaraku. Tapi perempuan ini, saudaraku, pada waktu dia direndahkan seperti anjing, dia tidak merespon yang salah. Tapi sebaliknya dia merendahkan hati, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan dari remah-remah meja tuannya. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, ini respon yang sangat luar biasa pada saat dia direndahkan. Coba kita renungkan, seringkali kita tidak bisa mengalami mujizat. Kenapa? Karena kita punya respon yang salah waktu menghadapi krisis seperti ini. Kita punya respon yang salah, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan suami, kita menyalahkan istri, menyalahkan tempat pekerjaan, menyalahkan siapapun yang ada di sekitar kita, seolah-olah salah semua.
Respon salah di dalam menghadapi krisis seperti ini, itu justru mengakibatkan kita lebih terpuruk, Bapak Ibu. Tapi perempuan ini punya respon yang benar. Dia punya respon yang benar, yaitu punya kerendahan hati untuk tetap datang kepada Yesus. Sekalipun dianggap seperti anjing, tapi dia berkata, benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Saudaraku yang kekasih, saya mau beritahu, orang yang rendah hati itu akan menarik kuasa Tuhan terjadi. Harga dirinya terhina tapi direndahkan, tapi reaksinya yaitu memiliki kerendahan hati. Saudara, Alkitab berkata surga bertindak bagi orang yang rendah hati. Orang yang sombong, Tuhan menentang orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Itu jelas sekali. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Tuhan menentang orang yang congkak. Orang yang congkak adalah orang yang merespon salah tadi, saudara. Ya, merespon salah. Mengalami krisis seperti ini, kalau saudara punya merespon yang salah, itu bentuk kesombongan. Tapi kalau saudara merespon dengan benar, itu kerendahan hati yang sangat luar biasa yang dialami oleh perempuan ini. Dan Tuhan menentang orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Saya mau beritahu saudaraku, kerendahan hati itu akan menarik surga dengan kuasanya terjadi bagi saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Yesaya 57. Yesaya pasal yang ke-57. Ya, Yesaya pasal yang ke-57. Di ayat yang Yesaya 57 ayat yang ke-15. Ia berkata begini, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, yang maha kudus namanya, aku bersemayam di tempat kudus, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan orang-orang yang hatinya remuk. Saudaraku, ini penting sekali, ternyata surga bereaksi pada saat saudara punya respon yang benar, yaitu kerendahan hati. Pada saat saudara rendah hati, maka surga akan bertindak. Tuhan yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, tidak tahan terhadap orang yang rendah hati. Makanya benar, orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan, tapi Tuhan menentang orang yang congkak. Itu Alkitabnya. Sorga bertindak, sorga langsung tidak tahan kalau ada orang yang rendah hati. Nah ini yang terjadi, yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Sehingga perempuan Kanaan ini mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kalau saudara perindu, mujizat itu tetap ada bagi saudara dan saya di tengah-tengah krisis seperti ini, maka saudara dan saya harus merespon yang benar. Jangan punya respon yang salah, menyalahkan tetangga, menyalahkan keluarga, menyalahkan suami, istri, anak-anak. Bahkan tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan. Tapi kalau saudara punya respon yang benar, seperti perempuan Kanaan ini, merespon dengan benar, yaitu dengan kerendahan hati. Maka saudara lihat, tidak heran kalau perempuan ini mengalami mujizat Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan, padahal secara manusia, secara akal sehat, mana mungkin anaknya bisa sembuh. Tapi karena responnya yang benar. Meresponnya benar. Mengalami krisis dan tantangan. Saudaraku, perempuan ini bukan saja direndahkan, ditolak. Saudaraku, direndahkan seperti anjing. Tapi dia punya kerendahan hati yang sangat luar biasa. Respon yang benar menentukan engkau mengalami mujizat. Merespon yang benar. Respon kita menentukan apakah engkau akan bisa mengalami mujizat atau tidak. Kalau responmu salah, engkau justru akan direndahkan. Ya, orang-orang akan di sekitar seperti cerita tadi. Karena perempuan ini, ibu ini membalikkan meja makanan. Karena cuma terlambat orang menyediakan makanan. Maka orang-orang di sekitar kita justru merendahkan. Kok begitu? Kok begitu orang percaya? Kok begitu, saudaraku? Bahkan nama Tuhan dipermalukan. Tapi kalau kita responnya benar, saya yakin engkau dan saya bisa mengalami mujizat
dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari di tengah-tengah krisis yang seperti ini, mari kita punya respon yang benar, yaitu punya kerendahan hati. Yang keempat, yang terakhir, yaitu saudara dan saya harus memiliki iman. Punya iman yang kuat. Saudaraku, perempuan ini imannya besar dan teruji. Saat dia mencari Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, bahkan penolakan. Tetapi imannya kuat, imannya besar, saudaraku. Saudara di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masalah, kalau saudara nggak punya iman, engkau tidak akan pernah mengalami mujizat. Dan perempuan Kanaan ini memiliki iman yang besar. Dan itu diakui oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, ini penting sekali. Mari kita lihat di dalam pembacaan awal tadi, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Ya, Injil Matius pasal yang ke-15, kita lihat di ayat yang ke-28. Yesus sendiri mengakui imannya. Ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki," dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang kekasih, Yesus mengakui iman dari perempuan ini, imannya besar. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Kalau ada iman besar, berarti ada iman kecil. Kalau ada iman besar, berarti ada orang yang memang gak punya iman. Saudaraku, iman, Yesus sendiri mengakui kepada ibu ini, kepada perempuan Kanaan ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudaraku yang kekasih, ini penting. Saudara dan saya rindu mengalami mujizat. Sudahkah saudara punya iman yang besar? Iman kepada Tuhan Yesus. Apa sih iman, saudaraku? Definisi iman adalah saudara dan saya mengharapkan sesuatu. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, sekalipun kita belum melihat, tapi kita mempercayai. Itu iman, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya, itu iman. Saudaraku, perempuan ini belum melihat sesuatu terjadi, tapi dia punya iman. Makanya sekalipun ada halangan, sekalipun ditolak, sekalipun direndahkan, dia tetap maju untuk dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, "Ibu, besar imanmu." Saudaraku yang kekasih, kalau saudara rindu saudara dan saya mengalami mujizat, sudahkah engkau punya iman? Saudaraku, ini penting sekali. Iman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, setan pun percaya, saudara. Tapi manusia kadang-kala percaya kepada Tuhan, tapi nggak gemetar. Hidup dalam dosa, hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi tidak gemetar. Setan gemetar, saudaraku. Yang dimaksud saudara dan saya bukan hanya sekedar percaya, tapi menjadi orang Kristen yang punya iman. Nah, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tapi persoalannya mendengar. Mendengar yang bagaimana? Karena ada banyak orang Kristen mendengar tapi tidak mendengar. Mungkin saudara berkata, "Pak Pendeta, apa yang dimaksud mendengar tetapi tidak mendengar?" Ada banyak orang mendengar, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu mendengar, tapi tidak mendengar. Waktu kita mendengar tapi tidak mendengar, maka saudara dan saya tidak akan timbul iman. Tapi iman itu muncul pada waktu saudara mendengar, dan saudara mempercayai firman Tuhan itu, dan melakukannya, menghidupi firman Tuhan, maka imanmu bertambah, imanmu kuat. Ini penting. Iman kita tidak akan kuat kalau saudara hanya mendengar, tapi tidak menjadi pelaku firman Allah. Coba kita baca di dalam Roma pasal 1. Roma pasal yang pertama. Roma pasal 1. Ayat yang ke-16. Iya, Roma 1 ayat 16 berkata begini, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin. Ada kata memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu akan semakin progres, semakin kuat, semakin teguh. Kalau saudara dan saya mendengar firman Allah, ya, firman Allah yang dasarnya dari iman akan menuntun saudara dan saya kepada iman. Jadi waktu saudara dan saya mendengar firman Allah, yang adalah kekuatan Allah, Injil adalah kekuatan Allah, itu akan memimpin saudara kepada iman. Sehingga iman saudara setiap kali saudara mendengar melakukan firman Allah, iman kita semakin hari setelah mendengar firman Allah, kita mempercayai firman Allah dan melakukan, iman kita semakin bertambah, semakin kuat. Dan saya percaya itu yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Waktu dia mendengar tentang Yesus, waktu dia mendengar tentang Allah, waktu dia mendengar Yesus sanggup melakukan mujizat, saudaraku yang kekasih, kalau saudara baca di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-25 dan 26, perempuan ini mendengar tentang Yesus. Dari mendengar itu dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dia tidak bisa dihentikan oleh apapun. Imannya tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Makanya Yesus mengakui, besar imanmu ibu. Ibu, besar imanmu. Maka jadilah apa yang kau kehendaki. Maka anaknya mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Saudara, engkau mungkin sering banyak mendengar firman Tuhan. Tapi firman Tuhannya berlalu begitu saja. Tidak membangkitkan iman saudara. Tidak membuat iman saudara semakin bertambah. Berarti firman Tuhan itu sambil lalu. Tapi waktu engkau mendengar firman Allah, Injil adalah kekuatan Allah, dan kita melakukannya, maka iman kita hari lepas hari semakin bertambah. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah imanmu bertambah teguh. Hendaklah imanmu bertambah teguh. Itu jelas sekali saudaraku. Tuhan mau iman kita bertambah teguh. Apalagi di akhir zaman ini. Ya, kedurhakaan semakin bertambah-tambah. Ya, dunia sudah semakin susah, ada banyak krisis demi krisis akan terjadi. Kalau iman kita tidak kuat, iman kita tidak kokoh, maka kita akan terlibas. Kita akan hanyut terbawa dengan arus. Kita akan terbawa dengan perkara-perkara yang tidak berkenan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Tapi kalau imanmu semakin kokoh, semakin kuat. Dan iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Saat saudara mendengar dan menjadi pelaku firman Allah. Jadikan firman Tuhan itu rema. Menjadi firman Tuhan itu menjadi kehidupan yang kita hidupi sehari-hari. Maka imanmu akan semakin kokoh dan kuat. Maka sekalipun krisis terjadi, sekalipun hal-hal yang tidak enak menimpa kita, iman kita mampu melewati segala sesuatu. Iman kita kokoh dan kita terus menjadi pemenang. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah perempuan Kanaan ini? Sehingga perempuan Kanaan ini mengalami mujizat. Iman yang semakin bertambah teguh, iman yang tahan uji. Dalam situasi yang bagaimanapun imannya tetap kokoh dan kuat. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4, iman kita itu harus tahan uji. Di tengah-tengah krisis seperti ini, kalau saudara bertambah imanmu semakin kuat, maka imanmu akan menjadi iman yang tahan uji. Mengalami apapun tantangan kita, iman kita teruji. Dan iman yang teruji justru membuat saudara hidup dalam ketekunan. Dan kita tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Kita tidak akan pernah kekurangan. Mari kita lihat saja di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pertama ayat yang ketiga berkata begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Setelah saudara dan saya imanmu tahan uji akan menghasilkan ketekunan. Kita semakin tekun di dalam Tuhan. Nah, ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Iman kita tahan uji. Tapi iman yang tahan uji adalah iman yang kokoh, iman yang kuat,
iman yang strong. Nah saudaraku yang kekasih, dari empat hal inilah yang dilakukan oleh perempuan Kanaan, sehingga perempuan Kanaan ini mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, saya ulangi, yang pertama perempuan ini datang kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus, sumber mujizat. Yang kedua, perempuan Kanaan ini tidak putus asa, tidak patah semangat, walaupun mengalami penolakan, malah dia semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, perempuan Kanaan ini merespon yang benar. Di tengah-tengah krisis, masalah, penolakan, tapi dia punya respon yang benar. Respon yang benar dengan kerendahan hati. Dan kerendahan hati akan menarik kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yang keempat, perempuan Kanaan ini punya iman yang besar, iman yang kuat. Itu diakui oleh Tuhan Yesus sendiri. Ibu, besar imanmu. Nah, 4 hal inilah yang membuat perempuan Kanaan ini mengalami mujizat kuasa Tuhan. Anaknya sembuh. Anak yang dirasuk setan saat itu juga mengalami kesembuhan. Dan apa yang terjadi saudaraku? Saya yakin orang-orang di sekitar itu kagum dengan perempuan ini. Nah saudaraku yang kekasih, kalau perempuan Kanaan bisa mengalami mujizat, mujizat tetap ada juga buat saudara dan saya. Karena Tuhan Yesus yang adalah sumber mujizat tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya akan mengakhiri khotbah saya, tapi saya rindu untuk berdoa bagi saudara. Coba kita renungkan, apakah saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, yang adalah sumber mujizat. Datang kepada Yesus yang adalah sumber mujizat. Saudaraku, penting sekali, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Yang ketiga, saudara dan saya jangan merespon yang salah di tengah-tengah krisis seperti ini. Mungkin saudara minta pertolongan tentang kanan kiri, justru saudara direndahkan. Jangan merespon yang salah, punya respon yang benar, yaitu kerendahan hati untuk menarik kuasa Tuhan. Yang keempat, saudara punya iman yang kokoh. Mari saudaraku, selama ini mungkin iman saudara gampang digoncang-gancingkan. Tapi hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau mendengar dan melakukan firman Allah, supaya imanku semakin hari semakin kuat, kokoh, dan teguh. Mari saya mau berdoa bagi saudara, taruh tangan kananmu di dada, dan saya mau berdoa bagi saudara. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya, firman Allah termeterai dalam setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya lewat mereka mendengar dan melakukan kebenaran firman Allah, iman mereka bertumbuh menjadi kuat yang kokoh. Dan kami yakin dan percaya, jamahan Tuhan terjadi kepada seluruh jemaat. Sekalipun seluruh jemaat mungkin mengalami situasi yang tidak enak, banyak krisis terjadi. Tapi kami percaya mujizat Tuhan tetap ada bagi kami Tuhan. Seperti perempuan Kanaan yang mengalami mujizat, kami rindu juga mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Jamah kami Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh mencari Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami kadang-kala putus asa, hilang pengharapan. Ampuni kami. Kalau reaksi kami salah menghadapi krisis ini Tuhan, ampuni. Ampuni kami kalau iman kami tidak bertumbuh dengan kuat. Karena kami tidak mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tapi hari ini pulihkan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan, biarlah Roh Kudus menjamah kami. Pulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami percaya jamahan Tuhan terjadi atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara dilawat Tuhan. Kita menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Hati kita diubah menjadi hati yang penuh sukacita. Firman Tuhan sudah memulihkan Bapak Ibu. Kita akan akhiri untuk ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Buat ibadah kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, Raja di atas segala Raja. Bahkan firman Tuhan sudah menasehati kami, bahwa mujizat-Mu tetap ada, tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengakhiri untuk ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan
menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.